penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati pula rekan-rekan Bapak dan Ibu guru hebat SD Impres Perumputan. Baiklah, pada hari ini saya tampil di sini ingin mempresentasikan atau ingin menyampaikan. Di sini saya bukan sebagai guru ya, bukan sebagai orang yang pintar, tapi di sini wadah kita berbagi ilmu yang telah saya dapatkan di tempat pelatihan di CGP. Jadi saya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan, meskipun sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menuntun kita ke jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai materi untuk hari ini, yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bantaeng. Ya, di sini saya sebagai atas nama Irmaya SPDI MPD calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bantaeng. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak dalam pengawasan. Ya, di sini maksudnya, di sini pembiasaan yang kita akan berikan kepada murid itu akan tumbuh dengan sendirinya. Begitupun dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Begitu kita biasakan mereka dengan budaya-budaya positif yang kita akan kembangkan, mau tidak mau mereka akan terbiasa dan akan menumbuhkan karakter pada murid tersebut. Saya kira begitu. Ya, di sini ada konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, keyakinan keras. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Dan yang keempat, teori motivasi dan hukuman dan penghargaan restitusi. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, di sini ada nilai kebajikan universal. Yang pertama, berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Sedangkan yang kedua, IBO atau organisasi yang menaungi anak-anak, yaitu
sebuah organisasi yang menaungi anak-anak sekolah. Di sini menerangkan bahwa ada beberapa poin juga, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga yaitu sembilan pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Kemudian yang terakhir, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, di sini tampil di layar ada nilai kebajikan. Saya kira Bapak Ibu bisa melihat nilai kebajikan apa yang tercermin di dalam gambar tersebut. Ada yang bisa menjawab, Bu? Nilai kebajikan apa kira-kira yang tercermin pada gambar yang saya tampilkan berikut ini? Iya, bekerja sama. Ada yang lain? Iya, bergotong royong. Di sini ada beberapa nilai kebajikan yang bisa ditampilkan, yaitu bekerja sama dan nilai gotong royong. Karena di sini sama-sama memungut sampah bersama ibu guru, dan nilai gotong royongnya karena sama siswa bersama teman-temannya saling membantu memungut sampah atau membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian di sini disiplin positif. Adapun poin-poin dari disiplin positif, menurut Bapak kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk mewujudkan murid yang merdeka itu harus memiliki disiplin. Ya. Terus yang berasal dari dalam, jadi internal, dan dari luar yaitu eksternalnya, berasal dari keyakinan dari luar, dari pengaruh orang lain ataupun keyakinan dari dalam diri sendiri. Kemudian menurut Diane Gosen, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini menurut Diana Gosen, mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan sendiri. Karena itu berdasarkan dari mereka sendiri, nilai-nilai kebajikan dari universal atau bersifat umum. Kemudian disiplin positif. Jadi pengertian disiplin positif yaitu cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melalui sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Nah, di sini ada teori motivasi. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, motivasi itu ada dua, yaitu eksternal yang berasal dari luar diri kita sendiri atau berasal dari atas petunjuk orang lain. Tapi ada juga motivasi internal yang berasal dari diri kita sendiri. Yang pertama motivasi eksternal untuk
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, yaitu itu yang menjadi tanda-tanda di dalam diri kita. Seumpamanya seperti kegiatan kita hari-hari, kita melaksanakan tugas kita itu ke sekolah untuk mengajar. Ya. Kalau motivasi eksternal yang kita gunakan, yang kita pakai, mungkin kita ke sekolah hanya karena ingin menggugurkan tanggung jawab kita, cuma ingin karena ingin melaksanakan tugas semata-mata tanpa ada rasa dari dalam kita untuk betul-betul datang ke sekolah untuk mendidik murid kita. Itu mungkin dari motivasi eksternal karena ada rasa takut dari pimpinan. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kita bisa kaitkan dengan keseharian kita. Contohnya, Bapak Ibu, sertifikasi mungkin kalau kita kaitkan, kalau kita tidak melaksanakan tugas, mungkin sertifikasi kita akan terpotong. Itu karena ada motivasi eksternal, karena ada yang kita pikirkan, ya. Ada yang kita pikirkan. Tapi begitu motivasi berasal dari internal kita, ya seperti yang poin ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini inilah yang kita harapkan bersama, motivasi internal, motivasi dari dalam diri kita sendiri, kesadaran dari dalam diri sendiri. Inilah yang kita harapkan bersama. Kemudian seperti di gambar berikut, ada gambar anak yang sedang membersihkan di kelas. Saya kira ada motivasi apa kira-kira yang muncul pada gambar yang saya tampilkan berikut. Ada yang bisa membantu menjawab? Iya, motivasi. Kemudian apa lagi? Ya, motivasi dari kesadaran murid sendiri. Ada juga motivasi yang mungkin karena takut atas teguran dari gurunya. Jadi anak-anak itu, kalau kita biasakan, kita sering bukan menyuruh ya, tapi membiasakan mereka untuk membersihkan kelas. Mau tidak mau, ada siswa yang masih malas, mungkin menyapu karena menganggap bukan tugas saya. Tapi kalau anak itu sudah merasa itu tanggung jawabnya, maka anak itu akan sadar sendiri bahwa kelas ini adalah tanggung jawab saya. Saya harus membersihkan kelas saya. Ya, lanjut, motivasi internal. Ya, ini yang kita maksud motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ada tujuan yang mengarah ke disiplin positif. Ya, jadi jika kita menanamkan motivasi internal, kita harus percaya pada diri sendiri dan bertanya, apa sebenarnya tujuan saya? Apa yang akan saya lakukan? Ya, apakah saya harus begini saja, ataukah mampu mengembangkan diri saya? Ya, itu yang harus kita kembangkan. Kemudian kita beralih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mungkin ini adalah kata-kata yang baru bagi kita semua. Saya nanti juga mendengar ini ketika saya mengikuti
pelatihan CGP ini. Kalau selama ini kita yang tahu peraturan saja ataukah tata tertib di kelas, ya mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau dibandingkan dengan peraturan dalam kelas atau KKA dan dengan keyakinan kelas, di sini ada tampak perbedaan Bapak Ibu. Ya. Kalau peraturan di sini kita bisa perhatikan ada dampak sanksinya ya, begitu. Ada sanksi ataukah ada yang dilanggar, begitu kalau dalam bentuk peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, di sini anak-anak bebas menyampaikan apapun yang mereka inginkan yang akan terjadi di dalam kelas. Ya. Jadi anak-anak bebas menyampaikan apapun keinginan mereka. Jadi kita sebagai guru mendengarkan saja apa yang mereka inginkan. Nanti sebentar baru kita ramu, baru kita satukan menjadi sebuah keyakinan kelas. Di sini ada yang beberapa pertanyaan yang menyangkut keseharian kita yang berkaitan dengan peraturan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, ini dalam bentuk peraturan ya, dalam bentuk peraturan. Mengapa? Jika kita kembali ke keyakinan kelas, ya, ada mungkin nilai yang terdapat dan tertanam di dalamnya, nilai-nilai kebajikan yang tertanam di dalamnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Itu untuk keamanan. Iya, jadi atau keselamatan kita. Jadi nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya itu keamanan dan keselamatan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, ini peraturan juga Bu. Tapi kalau kita kembali ke keyakinan kelas, ada nilai kebajikan di dalamnya. Nilai kebajikan yang tertanam di dalamnya yaitu kesehatan, bentuk kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ya, ini dalam bentuk peraturan. Jadi, tapi kalau kita kembali ke keyakinan ataukah nilai kebajikan yang tertanam di dalamnya yaitu apa? Disiplin, mungkin disiplin. Ya, ataukah lanjut kita ada di sini keyakinan kelas yaitu dalam bentuk peraturan. Dalam bentuk peraturan seperti biasa kita lakukan seperti hari-hari, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kata-kata ini masih terdapat kata-kata yang bernilai negatif karena seakan-akan memaksa. Kalau keyakinan kelas tidak ada lagi kata paksaan terhadap murid. Kita lakukan berdasarkan keinginan murid. Bukan kita ini istilahnya menghamba, bukan menghamba benar, tapi kita mengikuti apa keinginan murid tersebut. Selalu mengembalikan ya buku pada tempatnya. Ya Pak, jadi kalau nilai kebajikan yang tertanam di dalamnya itu ada yang bisa jawab? Ya, selalu kalau dalam bentuk peraturan selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Iya, nilai kebajikan yang tertanam di dalamnya jika kita ingin melakukan sebuah keyakinan, kita tambahkan dalam bentuk kata-kata yaitu bertanggung jawab. Jadi kita ajar anak tersebut untuk bertanggung jawab tanpa harus memerintah, tanpa ada kata memerintah. Ya. Kemudian kedua, dilarang mengganggu. Ya. Dalam keyakinan kelas itu, Bu, Bapak Ibu, tidak boleh lagi ada kata dilarang. Tidak boleh ada kata dilarang. Jadi yang kita harus sepakati di sini yaitu dilarang menggunakan saling menghargai. Jadi
istilahnya diperhalus kata-katanya. Sebenarnya intinya sama di peraturan dengan keyakinan, cuma dalam kurikulum merdeka yang seperti kita sekarang sedang belajar ini, kata-katanya lebih diperhalus lagi supaya anak-anak merasa senang. Kan kalau peraturan anak-anak itu akan merasa tertekan sebelum peraturan. Jadi anak-anak sangat takut. Tapi kalau karena keyakinan, anak-anak itu akan merasa lebih rileks atau merasa lebih santai untuk membacanya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir di sekolah. Ini juga dalam bentuk masih dalam bentuk kata peraturan. Jadi jika kita buat dalam bentuk keyakinan kelas, ya seperti ini Bu ya. Nah, menghormati orang lain atau berkomitmen. Ya, jadi kita anak-anak itu akan merasa berkomitmen. Kan ini anak-anak sendiri yang menyampaikan harus datang tepat waktu. Jadi kalau seandainya mereka datang terlambat, mereka akan malu sendiri. Karena itu adalah komitmen dari mereka sendiri. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ya, bergantian atau menunggu giliran. Ya, keyakinan kelas yang bisa kita dapat di sini yaitu ataukah nilai kebajikan yang ada di dalamnya itu menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian selanjutnya gunakan masker. Ya, nilai kebajikan di dalamnya itu kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Nilai kebajikan yang ada di dalamnya itu keselamatan dan keamanan. Ya, ini salah satu contoh Bu. Jadi tidak mutlak ini yang harus kita sesuaikan dengan lingkungan kelas masing-masing. Ini hanya sebagai contoh yang saya tampilkan. Terus di sini keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi inilah tujuannya. Ini. Kalau keyakinan kelas ini berdasarkan apa yang mereka yakini, apa yang mereka inginkan, bukan atas dorongan dari orang luar. Kalau peraturan itu selamanya itu guru atau pihak sekolah yang membuat. Tapi kalau keyakinan keras, murid-murid kita lah yang membuat keyakinan, sehingga mereka akan tergerak dalam sendirinya. Itu adalah kesepakatan dari saya. Otomatis saya harus mempertanggungjawabkannya. Di sini ada foto ataukah ada tampilan siswa yang sedang membuat keyakinan kelas. Contoh cara-cara membuat keyakinan kelas. Jadi saya harap setelah ini kan apalagi ini mau tahun ajaran baru lagi Bu, saya kira ini adalah momen yang tepat untuk kita membuat sebuah keyakinan kelas, karena tahun ajaran baru kan segalanya baru. Jadi keyakinan kelas bisa kita buat dalam tahun ajaran baru tersebut. Ini adalah contoh bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Di sini anak-anak bebas. Kita bebaskan menuliskan apa saja keinginan dari murid
murid-murid kita. Kita tidak usah mengajar mereka, atau kita cukup melihat saja apapun keinginan. Kemudian mereka ditempelkan pada kertas voice note. Seperti contoh di atas, kita siapkan kertasnya, kemudian kita bagikan kepada murid-murid kita. Kemudian mereka akan menuliskan beberapa ataupun berapa saja yang mereka inginkan. Nanti sebentar baru kita kumpulkan, kita pilih-pilih yang mana yang akan disepakati menjadi sebuah keyakinan keras. Ya, di sini ada keyakinan keras seperti yang telah tadi saya bilangkan. Ada anak-anak yang telah menyampaikan keinginan mereka. Nah, di dalam keyakinan yang kita telah kita telah kumpulkan tersebut, maka yang kita ambil dari nilai-nilai kebajikannya saja, yaitu yang pertama kejujuran. Ya, kejujuran. Seperti tadi ada anak-anak yang tidak boleh makan di kelas, ataukah mendengarkan terlambat tersebut, meminjam ya, tidak mencontek. Ada anak-anak yang memberi petunjuk, ada anak-anak yang memberi saran, tidak boleh mencontek. Ya, nilai yang terkandung di dalamnya itu kejujuran. Nah, itulah yang kita angkat, itulah yang kita ambil sebagai keyakinan keras yang akan kita sepakati. Begitupun dengan tanggung jawab, ya, seperti memungut sampah, jangan membuang sampah di sembarang tempat, yaitu nilai tanggung jawab. Kemudian saling menghormati. Ada juga anak-anak, beberapa anak pasti akan jangan selalu mengganggu, jangan selalu mengejek. Nah, itulah kita ambil nilai kebajikannya, yaitu saling menghormati. Kemudian keadilan, ya, keadilan juga demikian. Kadang anak-anak ada merasa kurang diperhatikan. Kadang juga siapa tahu ada anak-anak yang merasa kurang diperhatikan. Bisa juga ada anak tidak terlalu diperhatikan. Ya. Kita ambil nilai keadilan. Kemudian kasih sayang. Ya, kasih sayang ini maknanya luas. Ya, jadi nilai kasih sayang juga seperti tadi. Ada anak merasa tidak, kadang ada kita lupa memeriksa PR-nya atau bagaimana, kita tidak terlalu perhatikan. Ya, anak-anak tersebut curhat di catatan tersebut. Jadi kita ambil juga nilai kasih sayang. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya. Ini kita kadang kalau kita kaitkan dengan murid kita, kadang ada anak yang merasa seperti ada anak kita yang berada di kelas 4 mungkin bukan jadi atas nama Suardi. Gitu. Anak tersebut kalau kita jam istirahat selalu mendekat ke guru. Kenapa? Itu kebutuhan survivalnya, ingin bertahan hidup, karena sering diberi makanan oleh guru, makanya dia sering datang. Bukan mereka, itu kebiasaan. Ya, dia kenapa itu kebutuhan bertahan hidup? Karena dia merasa kalau saya di dekat guru, saya akan diberi makanan. Itu. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan
dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman-temannya. Jadi intinya di sini ingin diperhatikan. Jadi kadang anak itu memang ada yang sering cari-cari perhatian, melanggar bukan karena ini melanggar, tapi karena ingin diperhatikan oleh gurunya. Jadi kita sebagai pendidik harus pintar-pintar menjiwai murid-murid kita. Kita harus tahu ini anak kesehariannya bagaimana dan kebiasaannya bagaimana. Kemudian yang keempat, yang ketiga, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba. Jadi ada anak yang tipenya seperti ini. Memang ada anak yang tipenya seperti ini. Mereka selalu ingin mencoba hal baru. Jadi kita sebagai guru jangan hanya fokus pada satu saja, fokus pada satu metode saja. Ada anak-anak yang suka berbagai macam permainan atau metode yang menarik untuk dia. Jadi kita harus belajar, kita harus membangkitkan gaya belajar mereka dengan menciptakan beberapa metode pembelajaran yang menarik. Kemudian yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kelihatan apapun, betapa menyedihkan. Ya, kemudian anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan ini yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ya, inilah yang dikatakan sesuai bakat anak-anak. Ya, hal yang disenangi. Inilah yang dikatakan sesuai dengan minat murid-murid kita. Kadang kita setengah mati melatih menyanyi, padahal anak tersebut tidak tahu menyanyi, bahkan tidak bisa sama sekali. Tapi kita tetap memaksakan. Ya, anak-anak tersebut pastilah tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita latih berdasarkan bakat dan minat mereka, insya Allah mereka akan menjadi apa yang mereka inginkan. Kemudian yang terakhir, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Ya, ada anak-anak yang begini, Bu. Ya, ada anak-anak yang selalu ingin diakui karena merasa mungkin pintar, ya, merasa semua jawabannya benar, maka anak-anak tersebut selalu ingin diakui. Ya, lanjut kita ke materi res 5 reposisi kontrol. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang motivasi. Di sini ada dua macam motivasi, yaitu motivasi eksternal dan intrinsik. Ya. Di sini ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Kemudian perilaku kontrol negatif dan perilaku kontrol positif. Yaitu ada di sini posisi guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang pertama sebagai penghukum. Nah, di sini
sebagai guru yang berposisi pada posisi penghukum, di sini biasanya guru tersebut suka menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti muridnya. Ya. Contohnya pada saat murid kita terlambat datang, kadang ada guru yang langsung menghardik, "Hei, kenapa kamu selalu terlambat?" Padahal kita belum menanyakan apa alasan murid tersebut sehingga datang terlambat. Bisa saja tersebut terlambat karena ada faktor yang menghalangi. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum. Kita harus mencari tahu dulu apa penyebab sehingga murid tersebut datang terlambat. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ada juga guru yang berada pada posisi kontrol yang kedua tersebut yaitu merasa bersalah. Guru tersebut pada saat ada murid yang melakukan kesalahan, dia selalu menceramahi, memanggil murid tersebut, kemudian menceramahi dengan berbagai macam kata-kata. Contohnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contohnya, kecewa sekali kan sama kita. Kenapa bisa selalu terlambat? Ya, padahal kita juga sebenarnya belum menanyakan apa penyebab sehingga murid tersebut datang terlambat. Yaitu pada perilaku kontrol negatif. Kemudian kita beralih ke perilaku kontrol positifnya. Yang pertama itu posisi sebagai teman. Ya. Kita sebagai guru sebaiknya kita berada di posisi ini lebih dibandingkan dengan posisi yang sudah tadi. Kalau kita berada pada posisi teman, kita akan membuat seakan-akan murid itu kita menanyakan apa alasan mereka. Sedikit dulu nak. Kenapa selalu kita akan terlambat? Ditanya baik-baik. Ya. Apa alasannya sehingga mereka itu atau anak tersebut datang terlambat? Supaya kita bisa pahami apa penyebabnya. Kemudian posisi yang kedua yaitu pemantau. Ya. Kita juga guru itu pastilah berada pada posisi ini. Pasti. Karena kita selalu memperhatikan murid-murid kita. Kita memperhatikan keseharian mereka. Jadi kita harus melihat atau mengukur atau apapun yang terjadi dalam keseharian mereka. Kita itu harus memperhatikan kebiasaan mereka. Kenapa selalu datang terlambat? Mencari tahu. Bisa kita bertanya ke orang tuanya atau wali murid, kenapa anaknya itu selalu datang terlambat. Ya. Kemudian sebagai manajer, ya ini posisi kontrol yang dari kelima posisi kontrol yang saya tampilkan, inilah posisi yang paling baik sebenarnya. Karena dalam posisi manajer, sebelum kita merestitusi atau memberikan menurut anak tersebut, bukan menurut dia tapi menganggap kenapa mereka terlambat, kita harus mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Kenapa datang terlambat? Apa penyebabnya sehingga datang terlambat? Ya. Ini posisi manajer, karena kita merasa bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Apapun yang anak tersebut lakukan harus kita cari tahu. Ya, kemudian kita lanjut ke seperti yang tadi saya katakan, harapan kita selalu berada pada posisi
ataukah tidak tidak melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, maka akan ada perlakuan khusus. Ya, kita panggil secara individu, kita panggil, jangan langsung kita tegur di depan teman-temannya, karena kadang anak merasa malu jika kita tegur langsung di hadapan teman-temannya. Jadi sebaiknya kita panggil secara individu, kita tanya dari hati ke hati sebagai anak dengan ibunya, ya, seperti itu. Kita panggil baik-baik. Kenapa? Apa alasannya sehingga murid itu mengabaikan keyakinan kelas yang telah mereka buat? Ini kan keyakinan kelas dari mereka sendiri. Contohnya itu tadi, tidak datang terlambat. Itu mereka sendiri yang buat. Jadi mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka sepakati sendiri. Ya, lanjut ke segitiga restitusi. Ya, di sini segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian yang kedua menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Dalam poin pertama yaitu menstabilkan identitas, ya, kita jika ada anak yang berbuat salah, kita tidak bisa langsung mengatakan, kenapa kamu berbuat salah? Ada kata-kata yang sebaiknya kita katakan, ya. Kita sebaiknya katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu adalah manusiawi. Itu dalam tindakan menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi. Kita bicarakan dengan anak tersebut. Kita cari bersama dengan anak tersebut solusi yang terbaik. Kemudian berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya di sini kalau ada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas yang telah mereka buat, ya, setelah kita menanyakan, anak tersebut akan sadar dengan sendirinya, kenapa saya berbuat demikian. Kemudian poin yang kedua, memvalidasi tindakan. Ya, contohnya ada anak-anak yang berkelahi, anak-anak murid-murid kita yang berkelahi, kita panggil menghadap. Kenapa kita tanyakan, kenapa kamu melakukan hal ini? Padahal kamu bisa melakukan hal yang bahkan lebih buruk dari ini. Ya, maksudnya itu anak tersebut kenapa bisa berkelahi? Kenapa dia berkelahi dengan temannya? Apa maksudnya sehingga anak tersebut berkelahi? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Itu kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika kita memvalidasi tindakan tersebut. Kemudian yang terakhir itu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kadang ada anak-anak yang ngotot, tidak mau merasa bersalah. Ya, bukan saya yang salah. Ya, kita ada mulai. Padahal tidak mungkin ada perkelahian kalau tidak ada penyebabnya. Jadi kita bisa menanyakan kenapa, apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, kembali kita ke keyakinan yang telah kita buat. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kalau kita berkelahi, apa kira-kira keyakinan kelas yang telah kita langgar? Di sini anak-anak akan berkata dengan sendirinya, ya, tidak menghargai, ataukah
tidak menghargai temannya, ya, bersikap tidak aman di kelasnya. Ya, saya kira anak-anak itu akan percaya kalau kita kembalikan ke keyakinan, kata-kata keyakinan. Anak-anak itu akan mengembalikan pada dirinya, saya sudah berjanji dan saya sudah melakukan kontrak di kelas saya bahwa saya tidak akan berkelahi. Kenapa saya melakukannya? Karena kita sebagai guru tidak usah terlalu menghakimi. Anak-anak tersebut akan merasa mengembalikan kesalahan tersebut, akan merasa tanggung jawab, akan bertanggung jawab dengan sendirinya. Kita di sini akan kita saja kira-kira kalau itu saja kata-kata kira-kira berjanji untuk tidak melakukan hal ini lagi, ya, otomatis anak tersebut akan berjanji, ya Bu, insya Allah saya tidak akan mengulangi. Inilah yang kita pegang bersama anak tersebut, komitmennya. Kemudian di sini dalam profil pelajar Pancasila itu wujud dari budaya positif mengarahkan kita ke tercapaian murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah yang kita harapkan. Kenapa kita membangun keyakinan kelas? Karena kita harapkan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Saya kira untuk diseminasi budaya positif hari ini cukup sekian, Bapak Ibu. Saya kira jika ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kita bisa lanjutkan di komunitas belajar, karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul berapa? Hampir jam 12. Ibu kepala sekolah juga ada kepentingan yang jauh lebih pentingnya. Jadi untuk sesi pertanyaan kita buka insya Allah di komunitas belajar kita yang insya Allah akan dijadwalkan berikutnya. Saya kira cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalian coba diperhatikan. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Siapa yang tahu? Apa itu kesepakatan kelas? Itu kesepakatan kelas, apa-apa yang ingin kita lakukan di kelas dan yang tidak boleh dilakukan di kelas, ya jangan dilakukan di kelas. Yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan, ya. Jadi ibu ingin membagikan kertas tipinot, kemudian kalian satu persatu bebas memilih apa yang diinginkan. Contohnya, datang tepat waktu, berpakaian rapi, tidak boleh makan di kelas. Apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya, tidak mengganggu teman, tidak boleh bermain di dalam kelas. Ya, jadi silakan ditulis pada kertas yang ibu sudah siapkan. Silakan ditulis. Tulis juga namanya di atas, tulis nama, kemudian apa yang kalian inginkan.
ingin kita ciptakan, tujuan kita membuat kesepakatan kelas ini supaya pembelajaran kita menjadi nyaman, aman, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan, supaya tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena ini adalah keinginan kita sendiri. Ya. Jadi silakan tulis namanya, kemudian apa yang kita inginkan. Silakan menulis. Ya. Dan ada yang sudah selesai kasih putih. Sudah dikasih anak-anakku sekalian, kalian telah menuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan. Jadi sekarang silahkan ditempel pada tempat yang dulu, nanti satu-satu dimulai dari sini, kemudian sini, kemudian sini, kemudian yang kelompok yang paling belakang. Ya, silakan naik satu-satu, dimulai dari akhir. Silakan menempel. Kasih berurut. Di sini kelompok sini, kelompok belakang juga sambil mulai dari atas. Ya, kemudian lanjut. Lanjut. Iya. Kemudian Alisa. Sebenarnya yang kelas tapi lanjut kelompok yang belakang. Lanjut kita. Sama lagi. Ya, silakan. Bisa. Kemudian lanjut. Lanjut di belakang. Oke. Ya, lanjut Akila Febri. Lanjut Pani. Ya. Kalian telah membuat kesepakatan kelas seperti yang telah kita berikan. Jadi kita simpulkan, kita meyakini kita membuat sebuah keyakinan kelas yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, Ibu ingin setelah Ibu menyebutkan kesepakatan kelas, kita semua membuat deklarasi. Apa itu deklarasi? Kita berjanji. Saya berjanji saya akan mengikuti keyakinan yang telah saya buat. Itu yang dan sebentar. Ya, ikuti kata-kata Ibu. Ya, kemudian keyakinan kelas yang pertama yaitu kejujuran. Ya, kejujuran. Kita harus bersikap jujur. Tidak boleh menyontek, tidak boleh berbohong. Ya. Kemudian keyakinan yang kedua yaitu keadilan. Keadilan. Jangan membeda-bedakan teman. Tidak boleh membeda-bedakan. Kita juga manusia sosial, tidak ada
ajarkan kita bergaul dengan siapa saja. Kemudian yang ketiga, saling menghormati. Ya, ini saling menghormati. Jangan ada yang berkelahi, tidak boleh mengganggu teman. Kemudian keempat, tanggung jawab. Yaitu tadi bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab di lingkungan kelas ini, membersihkan kelas, menjaga lingkungan sekolah, datang pada waktu, mengerjakan tugas seperti yang diberikan tadi oleh Nabila Bilqis. Kemudian kasih sayang, ya, kasih sayang. Di dalam kelas ini kita adalah bersaudara. Kita bersaudara, jadi harus saling menyayangi dan saling mengasihi. Baiklah, silahkan berdiri dulu semua, berdiri. Jadi kalian telah melaksanakan dan deklarasi, sudah berjanjikan. Jadi tidak boleh ada yang melanggar janjinya, karena itu adalah janji kalian. Jadi apapun yang telah kita sepakati harus dijaga. Terima kasih anak-anak hebatku. Mungkin hari ini sekian pembelajaran kita ini. Sekira tidak ada kata-kata yang kurang berkenan, kita semua sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.